Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh karunia nikmat yang Allah sangat besar diberikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, berupa nikmat Islam, dan lebih terbesar adalah karunia nikmat kesehatan. Sehingga hari ini kita sebagai seorang muslim laki-laki sadar atas panggilan yang Allah perintahkan untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Bukankah setiap sholat seringkali kita berdoa kepada Allah, Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, wahai zat yang membolak-balikkan hati kita. Artinya Allah yang menggenggam zat kita, Dia yang mampu membolak-balikkan hati kita supaya kita patuh dan taat kepada agama Allah dan patuh dan taat kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini semua jamaah yang hadir pada sholat Jumat siang ini insyaallah adalah bentuk dari hamba Allah yang patuh dan taat kepada agama Allah dan yang patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan rasa syukur kita yang sangat terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masih banyak saudara kita yang dipanggil untuk melakukan ibadah sholat Jumat. Mereka masih sibuk mengejar kehidupan dunia yang pada akhirnya nanti akan meninggal dunia. Mereka yang masih sibuk mencari pekerjaan melalaikan semua perintah kepada Allah, sehingga mereka luput dan lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas syafaat beliau kita dikeluarkan dari alam jahiliyah, alam yang penuh kegelapan, kemaksiatan, alam yang dahulunya penuh dengan kejahilan dan kebodohan, alam yang dulunya penuh dengan kemusyrikan dan kekufuran. Rasulullah lahir ke alam dunia ini mengajak kita untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bentuk selawat kita kepada Nabi Muhammad
mari kita mengikuti semua apa yang diajarkan oleh beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar siang ini saya ingin menyampaikan Quran surat Luqman ayat 14. Di sana Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka. Kami perintahkan kepada manusia, kata Allah. Kalimatnya kami perintahkan. Kami perintahkan kepada manusia, kata Allah, artinya kepada kita manusia, agar berbuat baik kepada ayah dan ibumu. Hamalatku ummuhu wahnan ala wahnin. Karena orang tua, terutama ibu, telah mengandungkan kita di atas kesusahan dan kelemahan, telah berkorban begitu saat melahirkan antara hidup dan mati. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka. Ketika kita lahir ke dunia ini, orang tua kita yang bernama ibu lebih kurang 2 tahun menyusui kita, Pak. Sehingga ayat ini ditutup dengan kalimat anishkurli wali walidaika, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada ayah dan ibumu. Kalimat akhir ayat Quran ini, Quran surat Luqman ayat 14 ini, dalam terjemahan tafsirnya seperti ini, Pak. Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada ayah dan ibumu. Artinya orang yang taat kepada Allah tapi tidak patuh dan taat kepada orang tua, ketaatannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat baik dan taat kepada orang tua, ayah dan ibu, tapi tidak patuh dan taat terhadap perintah Allah, maka ketaatannya pun tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka pun kita harus berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah juga berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyembah Tuhan selain daripada Allah, dan berbuat baiklah kepada ayah dan ibumu. Dari 2 surat ini sudah cukup jelas mengingatkan kepada kita manusia sebagai seorang anak yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Artinya apa? Kalau kita patuh dan taat kepada Allah tapi tidak patuh dan taat kepada orang tua, maka ketaatan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga sebaliknya, kalau kita patuh dan taat terhadap perintah orang tua tapi kita tidak pernah melakukan perintah ketaatan kepada Allah, maka perintah kita pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa bijaknya seperti ini, Pak. Kalau kita jadi seorang anak yang cerdas, jadi seorang doktor, jadi seorang profesor yang hafiz Quran, dekat melakukan ibadah kepada Allah, anak kita semuanya disekolahkan di pondok pesantren, hafiz Quran, tapi kita punya orang tua dan kita mengabaikan dan tidak pernah patuh dan taat kepada orang tua kita, terutama ibu kita, maka apa yang kita miliki sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kalau kita harus patuh dan taat kepada orang tua, sedangkan kita ini tidak diurus oleh orang tua? Sedangkan kita ini begitu lahir sudah diserahkan kepada panti asuhan, atau begitu lahir kita sudah dibuang di tempat sampah. Apakah kita harus berbakti kepada orang tua yang seperti ini? Di dalam sebuah riwayat ruwahu muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, Ja'a rajulun ila Rasulullah, datang seorang laki-laki menghadap baginda Nabi. Ya Rasulullah, bukankah perintah untuk berbakti kepada orang tua itu adalah perintah yang harus kita patuhi ya Rasul? Benar, kata Nabi. Saya punya ayah dan ibu ya Rasul, tapi begitu saya lahir ke dunia ini, saya telah dibuang oleh ayah dan ibuku. Ayah dan ibuku tidak pernah menerimaku begitu saya lahir ke dunia ini. Saya dibuang ya Rasulullah, dititipkan di panti asuhan. Sampai hari ini saya tidak tahu siapa ayah dan ibu yang telah melahirkan aku ke alam dunia ini. Orang tuaku yang jahat seperti ini ya Rasul, yang seharusnya saya dididik penuh dengan kasih sayang, diberikan pendidikan iman dan Islam, sebagaimana layaknya anak-anak yang lain ya Rasulullah. Apakah orang tua saya, ayah dan ibuku yang telah membuangku sejak kecil seperti ini ya Rasul? Aku harus berbakti kepada orang tua yang seperti ini. Apa jawab Nabi dalam bahasa kita kalau kita terjemahkan, Pak? Tidak ada yang namanya bekas ayah, tidak ada yang namanya bekas ibu, tidak ada yang namanya bekas anak. Tapi kalau mantan suami, mantan istri itu ada. Artinya bagaimana? Kata Nabi seperti ini. Andai kau potong daging, sebagian daging yang ada pada jasadmu, kau berikan sebagai ungkapan terima kasih kepada ibumu yang telah melahirkanmu ke alam dunia ini, kau berikan sebagai ungkapan kepada ayahmu yang telah menyebabkan kau lahir ke dunia ini, walaupun ayah dan ibumu sangat jahat kepadamu, membuangmu sejak kecil, kau ungkapan terima kasih, diberikan daging yang ada pada tubuh kita sebagai ungkapan terima kasih kepada orang tua yang telah melahirkan walaupun tidak mendidik kita, tidak ada nilainya apa-apa, kata Nabi. Artinya apa? Kalau kita di dunia ini, ibu dan bapak jamaah sekalian, kita ditakdirkan oleh orang tua kita tidak membimbing dan mendidik kita, orang tua kita jahat kepada kita, kita tetap harus berbuat baik dan berbakti kepada kedua ayah dan ibu kita. Atas mereka lah kita lahir ke dunia ini. Atas keringatan darah mereka lah, atas keringat darah ibulah kita lahir ke dunia ini. Jadi baik dan buruk orang tua kita, jahat dan tidak kedua ayah dan ibu kita selama mendidik atau membuang kita, kita sebagai anak tetap harus berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Oleh karena itu, kita yang masih diberikan kesempatan umur yang panjang hari ini, kita yang diberikan kenikmatan punya pangkat dan kedudukan hari ini, kita yang diberikan harta yang berlimpah hari ini, kita bertertawa, kita makan di atas kemewahan hari ini. Kalau masih ada orang tua, ayah dan ibumu di kampung, kalau masih ada orang tua, ayah dan ibumu di rumah, pulang dari sini temui mereka. Jika perlu, kalau dia tinggal di kampung sendirian, ajak kembali ke kota. Semakin tua orang tua kita, semakin panjang usia mereka, maka semakin besar kita untuk ladang ibadah kepada mereka. Yang ketiga, yang terakhir, saya setiap kali dipinta untuk ceramah perkawinan, kita selalu mendengar supaya keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Benar. Tapi ada satu syarat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu yang harus kita jaga dan jangan ditinggalkan. Apa itu Pak Ustadz? Banyak-banyak minta doa dan restu dari ayah dan ibumu. Kenapa? Kita sebagai seorang anak terkadang karena punya uang banyak, punya jabatan tinggi, sudah tinggal di kota, orang tua kita tinggal di kampung. Begitu kita menikah, kita lupakan orang tua kita, Pak. Keberkahan yang ada di dalam rumah tangga, pertama, minta banyak-banyak doa dan restu kepada ayah dan ibumu. Kenapa kita harus minta doa kepada orang tua, terutama ayah dan ibu? Nabi bersabda seperti ini, doaul walid ka doain nabiyyi li ummati.
Doa orang tua, ayah dan ibu terhadap anak sama seperti doanya Nabi terhadap umatnya, tidak ada batas, Pak. Makanya orang tua, ayah dan ibu kalau berdoa untuk anak, berdoalah yang baik-baik. Walaupun mungkin tingkah laku anak kita membuat sakit hati kita, walaupun mungkin tingkah laku anak kita membuat kesal perjalanan hidup kita, doakan mereka dengan cara yang baik. Diriwayatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, suatu saat Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolong kasih tahu siapa sahabat saya di sorga nanti." Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolong kasih tahu siapa sahabat saya di sorga nanti." Allah perintahkan Jibril turun ke dunia, temui Nabi Musa. Jibril, kau turun ke dunia, temui Nabi Musa yang telah berdoa kepada Allah. Doanya dia minta dikasih tahu siapa sahabatnya di sorga nanti. Dikasih tahulah oleh Jibril, "Musa, sahabatmu di sorga nanti seorang lelaki pedagang daging di pasar, Musa. Kau cari seorang lelaki pedagang daging di pasar itu, begitu ketemu kau ikut ke rumahnya dan lihat apa perjuangan laki-laki ini sehingga dia masuk sorga menemanimu di sorga nanti." Hari berganti hari, bulan pergi berganti tahun, pergilah Nabi Musa alaihissalam mencari lelaki pedagang daging di pasar ini, Pak. Singkat cerita, ketika bertemu, ikutlah Nabi Musa alaihissalam dengan lelaki ini pulang ke rumah. Ternyata laki-laki ini setelah dia jualan disisihkan sebagian daging yang dia miliki dari jualan. Pulang ke rumah, daging ini bahasa kitanya, Pak, dimasak, disayur. Usai dimasak, disayur, diambillah oleh laki-laki ini masuk ke kamar. Ternyata di kamar itu laki-laki ini punya seorang ibu yang sudah tua rentah, yang tidak mungkin lagi berdiri atau lagi berusaha dan makan sendiri. Ditanya oleh Nabi Musa, "Apakah ini ibumu?" "Iya." "Setiap hari kau berbakti mengurus ibumu, menyuapi makan seperti ini?" "Iya," kata laki-laki ini. Apa yang menyebabkan anak ini masuk surga? Ternyata doa seorang ibu. Ibunya yang sudah tua rentah ini tadi, begitu disuapin oleh anaknya ini tadi, dia berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah." Ya Allah, jadikan anakku ini teman Nabi Musa di sorga nanti. Doa ibu inilah yang menyebabkan pemuda ini masuk dalam sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Oleh karena itu, mari dari sisa napas yang Allah berikan kepada kita hari ini, dari pangkat dan kedudukan yang kita raih sukses dalam konteks dunia hari ini, dari semua yang apa kita miliki hari ini, yang punya orang tua, itulah Allah kedua di dalam dunia ini. Kalau mereka masih tinggal di kampung hidup sendirian, bawa pulang jemput mereka, minta doa dan restu dari keduanya. Semakin tinggi dan semakin tua usia orang tua kita, apakah ayah dan ibu, semakin besar kita untuk berbakti dan beribadah kepada keduanya. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita dan keimanan kita. Kita dijadikan seorang anak yang selalu berbakti dan mendoakan kepada keduanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semua, sehingga kita mampu untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalah minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan mutaribin bisidqil yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحابه نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعملا صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة